Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hadinsa Hita, nomor absen 22 dari kelas 10-12. Di sini saya ingin menceritakan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Teori-teori tersebut antara lain, yang pertama ada teori Gujarat oleh Profesor Dr. Signog Horrocks. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Horrocks berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua itu ada teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita tersebut, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dapat disimpulkan, Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Yang ketiga ada teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah atau pengganti Nabi Muhammad SAW, merupakan hal istimewa keluarga Nabi Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja baca huruf Al-Quran. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Yang ketiga ada teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. Misalnya, Sultan Demak Panembahan Fatah dalam kronik Kelenteng Sampokong bernama Panembahan Vinbun. Sultan Trenggono disebutkan dengan nama Tungkalo, sedangkan Wali Songo, Sunan Ampel dengan nama Bongswihu, Sunan Gunung Jati dengan nama Toh Abu. Yang kelima ada teori maritim oleh N.A. Balch. Menurut N.A. Balch, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenal di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat bersinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau 7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam, terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman-pedalaman, dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah. Perkembangan kesultanan di Indonesia. Perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-11 Masehi dengan Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur. Banyak raja Hindu yang memeluk Islam untuk mempertahankan kekuasaan, mengikuti mayoritas rakyat yang telah berdalih agama. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan, dan raja menjadi sultan. Islam diterima karena kemudahan syarat masuk dan konsepnya yang egaliter, persamaan derajat pada setiap manusia tanpa sistem kasta. Tumbuhnya kesultanan ini dipengaruhi oleh politik luar negeri. Mazhab Syafi'i menjadi mazhab mayoritas di Indonesia, termasuk di Kesultanan Samudra Pasai yang dicatat oleh Ibnu Batutah dalam kunjungannya pada tahun 1345 Masehi. Perbedaan mazhab antara Samudra Pasai atau Syafi'i dan Gujarat atau Syiah menjadi alasan Buya Hamka menolak teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari Gujarat. Ia berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung oleh saudagar dari Mekah. Sejarawan Belanda membagi sejarah Indonesia menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu ada zaman animisme dan dinamisme. Yang kedua ada zaman Hinduisme dan Buddhisme. Yang ketiga ada zaman Islamisme
Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada zaman Katolikisme dan Protestanisme. Dalam bagian ini, sejarah Islam dimulai setelah kemunduran kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Sehingga Islam dianggap baru masuk ke Indonesia pada waktu tersebut. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Sultan Malik As-Saleh adalah salah seorang keturunan kerajaan itu yang menaklukkan beberapa kerajaan kecil dan mendirikan kerajaan samudera pada tahun 1270 Masehi. Sultan Ahmad pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik At-Tahir II. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Hidayat Shah tahun 1938 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar kerajaan Kesultanan Aceh. Yang keempat ada Wali Songo tahun 1404-1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Yang kelima ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah I Manggarai Daeng Manrabiah, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Yang keenam ada Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayakh bin Abdullah bin Yahya, tunggang pasarangan ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Berikutnya ada Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapat pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Selanjutnya ada keteladanan para ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama itu, mereka hidup sederhana. Yang kedua, gigih dalam berjuang. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Yang keempat, produktif berkarya. Yang kelima, sabar. Yang keenam, menghargai perbedaan. Dan yang terakhir yaitu bertakwa secara damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.